Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Matala dengan NIM 2021 0501 01 dan 001. Nah, kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Ya baik, langsung saja kita ke jawaban yang pertama, yaitu tafsir secara bahasa, yang secara etimologis dari tafsiron, akar kata fassara atau kata tafsir adalah al-bayan dan al-wuduh, dengan makna intinya adalah jelas. Nah, selanjutnya bagian B, tafsir secara istilah. Tafsir secara etimologi adalah kata-kata yang bermakna penjelasan. Tafsir menurut Imam Suyuti adalah ilmu turunnya ayat, kisah-kisah, peristiwa, asbabun nuzul, tartib makiyah dan madaniyah. Nah, selanjutnya metode yang kedua yaitu metode tafsir yang digunakan oleh para ulama adalah A. Mode tahlili. Nah, secara ringkas dapat diartikan dengan deskriptif. Nah, cara menafsirkan metode ini adalah dengan menafsirkan Al-Quran secara berurut sesuai urutan ayat Al-Quran. Nah, mode yang kedua yaitu ijmali. Nah, secara ringkas dapat diartikan dengan metode global dan ringkas. Nah, yang ketiga atau yang C, metode maudhui. Secara ringkas dapat diartikan dengan metode tematik. Yang berbeda dengan dua metode sebelumnya adalah tafsir seperti ini tidak fokus pada urutan, tapi pesan apa yang bisa ditarik dari tema yang ditemukan dalam Al-Quran. Nah, caranya dengan mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan tema yang dibahas dan mencari pesan yang menyatukan semua ayat tersebut. Nah, selanjutnya metode muqarran atau muqarrin, berarti metode komparatif. Metode ini sedikit mirip dengan metode tematik, hanya saja modelnya adalah dengan membandingkan antara satu ayat yang ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, nomor 3, jawaban nomor 3, tafsir dan penjelasan Quran surah Al-Kahfi ayat 16. Nah, artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, selanjutnya, sesungguhnya harta-harta dan anak-anak yang banyak adalah sebagian dari perhiasan dunia dan bukanlah perhiasan akhirat yang abadi. Perhiasan dunia tersebut bersifat sementara dan cepat sirna. Oleh sebab itu, tidak selayaknya orang yang berakal tertipu oleh kenikmatan dunia dan menyombongkan diri dengan kenikmatan tersebut. Yang diinginkan dari potongan ayat ini adalah memasukkan sebagian unsur kenikmatan dunia ini, harta dan anak, ke dalam perumpamaan yang bersifat umum sebelumnya, yaitu kehidupan dunia yang menjelaskan begitu cepatnya dunia berakhir dan bahwa dunia hampir-hampir sirna dan hilang. Di sini hanya disebutkan harta dan anak-anak saja karena mengandung keindahan dan manfaat yang banyak, sedangkan anak-anak mengandung unsur kekuatan dan pertahanan. Oleh sebab itu, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, ayat selanjutnya artinya sesungguhnya amal kebajikan dan ketaatan seperti sholat, sedekah, jihad di jalan Allah, membantu fakir miskin, dan berzikir merupakan sebaik-baik pahala dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang terbaik. Selain itu, hal tersebut juga membuahkan pahala yang abadi karena ganjarannya kembali kepada pelakunya. Semua itu juga sebaik-baik harapan, karena semua yang dimimpikan pelakunya saat ini di dunia menjadi terwujud untuk di akhirat. Ibnu Abbas berkata, maksud firman Allah adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Utsman bin Affan juga berkata demikian. Maksud ayat tersebut adalah bacaan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, selanjutnya kita ke jawaban nomor 4. Sebab turunnya ayat Al-Imran ayat 30 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Al-Faryabi meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, mereka melakukan transaksi jual beli tidak secara tunai. Kemudian ketika telah jatuh tempo pembayarannya, maka mereka harus menambah harta yang harus dibayar dengan mengundur waktu atau memberikan tenggang waktu tempo pembayarannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Al-Faryabi juga meriwayatkan, ia berkata, terjadi transaksi utang piutang
salah satu pihak berkata, kami memberi tambahan harta yang harus dibayar dan kalian memberi kami waktu tenggang pembayarannya lagi. Lalu turunlah ayat ini. Nah, jawaban nomor 5, tahap pelarangan riba. Tahap pelarangan riba dalam Al-Quran. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba adalah perbuatan yang menolong mereka yang memerlukan sehingga dapat mendekati atau bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surah Ar-Rum ayat 39. Nah, ayat ini juga membandingkan antara riba dan zakat. Riba tidak menambah di sisi Allah, namun zakatlah yang memberikan nilai tambah dan mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarangnya secara khusus. Itulah yang dikatakan ad-dahak, dan dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, yaitu janganlah engkau memberikan sesuatu karena menghendaki sesuatu yang lebih besar dari pemberianmu itu. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran surah An-Nisa ayat 160-161. Nah, tahap ketiga, pengharaman riba dikaitkan dengan berlipat ganda. Firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surah Al-Imran ayat 130. Ayat ini turun pada tahun ketiga Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba. Nah, tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang. Melalui firman-Nya di atas, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda, sebagaimana pada masa jahiliyah dulu. Mereka mengatakan jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan dibayar atau dibungakan. Jika dibayar maka selesai sudah urusan, dan jika tidak dibayar maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokok. Tahap terakhir, yaitu tahap keempat, ayat riba diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran surah Al-Baqarah ayat 278-279. Dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba sebelum yang dipungut. Jika kamu yang orang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktikkan riba. Setelah adanya peringatan tersebut, Ibnu Jurayj menceritakan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat ini maksudnya ialah yakinilah bahwa Allah dan Rasul akan memerangi kalian. Sekian, terima kasih.